A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Senang banget pastinya buat semua jamaah yang di rumah, apalagi yang sudah berkeluarga. Cuma ada satu musibah yang selalu ditakuti oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Apa sih? Munculnya orang ketiga. Tunggu dulu. Kita perbaiki persepsi. Dua. Persepsi. Tiga. Persepsi. Orang ketiga. Orang ketiga itu yang sah atau tidak nih? Tidak sah pastinya. Karena bisa jadi itu pebinor, perebut bini orang, atau pelakor, perebut laki orang. Nauzubillah Tapi kita min tidak dzalik. berbicara masalah istri kedua ya. Enggak. Karena Kita kalau bicara istri kedua berarti perebut sudah suami sah. orang. Tapi yang ini yang tidak sah. Yang tidak. mengambil suami orang. Pak, yang mana dia di... Jangan marah sama saya. Gimana kalau kita bahas aja? Bahas aja hari ini temanya adalah amalan terhindar dari pelakor. Oh, Masya Allah. Ini bagus nih. Tepuk tangan dulu buat jamaah yang di rumah. Ini Ayo. adalah solusi supaya Betul. sebelum terjadi. Betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang ada melapor. Kenapa? Pak, Bapak jangan ribut. Ada yang mau lewat nih. Oh ya, baik. Sebuah tayangan tentang pelakor. Ini dia tayangannya. Nauzubillah semua nauzubillah. Nah, ini buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Apapun kita lakukan untuk mempertahankan yang namanya rumah tangga. Nah, kita harus belajar nih. Ternyata banyak amalan-amalan yang harus kita ketahui. Yang pertama yang kita bahas amalannya adalah katanya ini kita perlu memperhatikan terutama buat para istri ya, menjaga suami dari pelakor. Apa sih? Amalan pertama ini berkaitan sama masakan. Wih, masak. Bagaimana Ustaz Syah? Mana mungkin Biasalah. suamiku melangkah. Jihan gimana nih Ustaz Syam? Jihan. Apakah Pintar masak. Jihan pinter masak sudah supaya suami tidak... Minimal pintar bikin kopi deh. Oh iya benar. Gimana penjelasannya mau izin? Orang Batam Ustaz bisa bikin kopi, Masya Allah. Bisa bikin kopi ya, Masya Allah. Tapi guruku satu matkam, satu maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan salawat ke atas beliau supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kita atas salawat tersebut. Lalu ketika membicarakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak terlepas dari peran-peran istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu amalan pertama yang berkaitan dengan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, bagaimana seorang wanita menjaga keutuhan rumah tangganya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka Nabi Adam alaihissalam diciptakan menjadi seorang khalifah. Lalu ketika Siti Hawa diciptakan, maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepadanya, untuk apa engkau diciptakan? Maka Hawa alaihissalam menjawab, untuk memberikan sakinah, untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan ketenangan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka memang ternyata tujuan pasangan atau wabil khusus istri di sini adalah memberikan kenyamanan kepada suaminya.
Maka kalau dikatakan kenyamanan, bagiannya diantaranya adalah memberikan makanan yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Subhanallah. Mungkin seorang suami sudah sibuk di luar untuk mencari yakni nafkah, memberi nafkah berupa materi terhadap istrinya. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang istri dipekerjakan sebagai juru masak di dalam rumah. Namun keutamaannya sangat besar sekali. Karena itu berupa pahala yang besar bagi suaminya. Ustaz Syam, tapi gini, istrinya katanya udah masak, udah dimasakin suaminya enak-enak, terus dibilang malah nggak dihargai masakan. Aduh, Tidak disentuh. Ya Allah. Ditanya, kenapa dia makan? Saya sudah makan tadi di kantor. Allahu Akbar. Itu gimana Ustaz Syam kalau kayak gitu tuh? Berarti subhanallah, pahalanya sudah dapat pahala memasak, dapat lagi pahala dikritik. Kalau dia mampu untuk bersabar. Subhanallah. Karena kita bahas hari ini adalah istri, kita nggak menegur suaminya, tapi kita bahas istrinya bagaimana kalau udah terlanjur digituin sama suami, pahalanya bersabar jauh lebih besar. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, atas penjelasannya tentang masakan tadi. dong. Amalan yang pertama. Amalan yang berikutnya. Sebelumnya tuh. Apa tuh? Suami-suami yang nonton, hargailah masakan istri karena dia sudah bertengkar sama penjual ikan. Iya benar. Dia sudah berusaha untuk masak, kemudian tidak dihargai. Maaf, siapa yang memuji makanan didoakan malaikat. Amin. Nah yang berikutnya. Apalagi tuh? Tadi kan makanan makanan batin. Makanan Iya kan? lahir. Makanan lahir, iya. Lahir. Terus sekarang nafkah yang batin ini katanya Nafkah termasuk batin. amalan yang kedua. Maksudnya apa sih Ustaz? Saya kayak nggak tahu deh, nggak ngerti. Tolong jelasin dong. Ini sebenarnya kebalik ya. Oh, iya. Harusnya aku nafkah lahir, Ustaz nafkah batin. Iya. Duda suruh jelasin nafkah batin. Gak apa-apa deh. Yuk, silakan. Ustaz Maulana, izin. Amalan yang kedua, nafkah batin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ahmad kan, Masya Allah, kitab berjalan. Oh, kita berjalan. Masya Allah. Ya, banyak kitab yang beliau hafal. Ustaz Sam, Al-Quran berjalan. Amin. Mas Fadli, gosip berjalan. Barangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 5 bulan 7 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah. Persiapkan diri kita, bekali diri kita, utamanya ibu-ibu dimanapun berada yang lagi nonton. Lebih baik kita membekali diri, sibuk memperbaiki diri. Maaf, Anda adalah orang yang hebat, Anda adalah orang yang luar biasa. Karena suami, apapun yang terjadi padanya, diganggu, digoda, tapi kalau kita kuat dari dalam, insya Allah itu luar biasa. Sehebat bagaimanapun, secantik apapun wanita di sana, mereka tidak halal. Tapi bagaimanapun kita, kita adalah wanita yang dimuliakan, wanita yang bisa menjaga kehormatan, kemuliaan pasangan. Dengan cara apa? Amalan yang kedua adalah memenuhi nafkah batin agar suami tidak mudah berpaling. Mohon maaf, beda kekuatan laki-laki dan kekuatan perempuan. Wow. Kekuatan wanita itu lebih kuat dibanding laki-laki. Aduh, tidak enak bahasanya. Apa tuh? Wanita bisa menyelesaikan banyak, memenuhi banyak kali. Tapi laki-laki yang kenceng lu suaranya. memang bisa berapa kali? Nggak tergantung, saya kan masih muda. Tapi wanita itu hebat. Ingat, wanita bisa memenuhi kebutuhan suami serta melaksanakan kewajiban. Dan ingat, akan menghilangkan kemurkaan. Ingat, menghilangkan kehinaan. Karena kapan nafkah batin tidak terpenuhi, maka laki-laki akan menjadi hina. Nauzubillah min dzalik. Karena nafsunya makin menaik. Maka kendalikan nafsu itu dengan dua cara. Memenuhi nafkah batin atau laki-laki itu berpuasa. Selama dia tidak berpuasa, maka penuhi nafkah batinnya. Karena ingat, dengan memenuhi nafkah batin, maka akan melanggengkan keharmonisan
Sesuatu yang berbeda akan menjadi baik jikalau memenuhi nafkah batin tersebut. Mohon maaf tanpa menggurui, tanpa menyinggung perasaan siapapun. Karena yang namanya manusia ada namanya nafsu yang harus dikendalikan. Betul. Dengan mengendalikan nafsu itu dengan cara memenuhi nafkah batin. Kalau nafkah batin ini sudah dipenuhi, Sudah tapi dipenuhi. suaminya masih berpaling, apakah itu masih kurang atau bagaimana? Berarti suaminya belum diakikah. Oh, belum diakikah? Oh. Atau mungkin sudah diakikah. Mungkin dia belum berkurban tahun itu. Oh. Karena salah satu makna daripada akikah dan berkurban itu menghilangkan sifat kebinatangan. Nauzubillah, subhanallah. Dan laki-laki yang sudah punya pasangan, ingat, yauma yum'auna fi sururi fataqtuna afwaja. Ketika di hari kemudian dibangkitkan manusia, ada manusia dibangkitkan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Camkan ini adalah laki-laki yang ada istrinya baik-baik di rumah, lalu mencari wanita lain di tempat lain. Nauzubillah, subhanallah. Makanya, Ih, saya lagi kena kan. Nih, Ustaz amatkan aja dulu. Ustaz amatkan aja dulu. saya samakan kan, alhamdulillah ulama Oh, iya. mampu menjaga, mengendalikan. Yang biasanya itu yang kayak seperti katanya tadi, aku Astagfirullahaladzim. masih muda. Ah, itu yang bahaya. Sup. Kuat. Kuat. Ya, makasih banyak Ustaz Maulana penjelasannya. Asbabnya puasa ini. Jadi ada dua nih amalan tadi. Yang pertama Lahir. ya, amalan makanan. Memenuhi nafkah Memenuhi lahir. nafkah lahir, makanannya. Ya. Yang kedua, nafkah Memenuhi batinnya. nafkah batin. Nah, yang ketiga. Kira-kira apa? Nah, gimana nih Ustaz amatkan? Amalan yang ketiga yang perlu diketahui para wanita di rumah supaya suaminya tetap betah di rumah dan setia kepada pasangannya. Mohon izin penjelasannya. Yang ketiga ini apa nih? Catat ibu-ibu, catat. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga agar terhindar dari pelakor diantaranya adalah memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan doa kepada Allah. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah perisai bagi orang mukmin. Ketika seorang mukmin dia memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi pelindung bagi seorang mukmin dari segala gangguan di dalam kehidupannya. Karena kalau kita perhatikan, tidak ada sesuatu yang bisa menolak apapun dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan, la yuruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak satu takdir kehendaknya Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Padahal di dalam hadis yang lain, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu menjelaskan bahwasanya innallaha kataba ala bani Adam nasibahu minazina la muhalatalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada setiap manusia bagiannya daripada perbuatan perzinahan. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, kata baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka untuk menghindari itu, kita harus membentengi diri kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita yang tergoda dengan tipuan-tipuan di dalam kemaksiatan dari bujukan syaitan dan juga bisikan-bisikan orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, seorang istri harus kuat zikirnya, kuat doanya, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang dibaca, di dalam syariat sendiri tidak dianjurkan ada zikir yang dikhususkan. Di antaranya banyak kalau kita buka di dalam kitab-kitab salaf, kita baca ya di telinga pasangan kita ketika dia sedang tidur, bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dibaca 7 kali. Ulang. Bismillah. Bismillah. Kita ikut. Bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Berarti 4 kali. Dibaca 7 kali. 7 kali. Berarti 4 kalimat ini. Iya, 4 kalimat ini dibaca 7 kali di telinga pasangan kita di saat dia sedang tidur. Jangan gitu. Ini contoh. Dia tidur. Contohin. Bismillah. Kanan apa kiri? Kuping kanan apa kuping kiri? Kuping kanan boleh, kiri boleh. Oke, boleh. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim.
Kayak ada yang ngomong ya? Iya. Iya, tapi ada lagi bacain doa. Ini salah satu amalan yang mana ulama salaf mengajarkan kita kalau kita baca insya Allah maka istri kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika dibacakan oleh seorang suami kepada istrinya, maka istrinya juga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu kemudian ada juga amalan dari para salafun saleh yang diajarkan oleh Al-Imam Shahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu baca zikir Ratibul Haddad. Ini bisa kita baca semampu kita. Apakah kita mampu setelah ba'da fajar, atau kita baca setelah ba'dal maghrib, atau kita baca setelah ba'dal isya. Ini adalah amalan yang diajarkan para salafun saleh untuk membaca Ratibul Haddad. Kenapa? Karena Ratibul Haddad ini di dalamnya terdapat banyak doa dari Al-Quran dan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad, bukan cuman untuk menjaga pasangan kita dari orang-orang yang jahat, tetapi juga menjaga mereka dari sihir, dari santet, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi wanita laki-laki itu udah baik. Enggak ada, udah baik tapi disantet. Nah, dengan godaan-godaan Disihir. lewat jalan yang Bener sihir. juga sih. Maka ini harus diperkuat, ya. Dan juga ulama salaf kita menganjurkan untuk baca doa yang diajarkan salaf, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz-dzulumati ilan nur wa jannibnal fawahisya ma dhahara minna wa batan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita terhindar daripada pelakor. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ntar kalau bisa amalannya dikasih di ini Instagram Boleh, Islami siap. Tinda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita baca ada pertanyaan. Ada yang lagi ngapalin Sebentar, tuh. Ntar dulu saya nggak mau ke situ. Saya takut ntar saya dibilang fitnah. Ini kita bilang sama tuh ya? sama. Apa sih? Iya kan? Iya. Kok aku Dari nggak diajak? Instagram @kekasihku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca Ustadz. Kalau Ahmad mau Khan. deketin Ustadz Maulana gimana ya caranya? Mantap. Wih. Sikat bos. Sikat, bos. Langsung. Gimana? Mau nggak Ustadz? Cara mendekati saya Nah, gimana caranya? Adalah. setelah yang satu. Akhirnya mau dikasih bocoran. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Cie, Ada caranya. Udah membuka hati Ada nih. caranya. Cie.